وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته، ثم إلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، ثم إلى أرواح أمواتنا وأموات المسلمين، خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب المبارك، أن الله يغفر له ولوالديه وجميع مشايخه، وأن الله ينفعنا بعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa wala amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala azza wa jalla wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi'ulumihi fid darain amin. Para jamaah Majlis Ta'lim An-Nur Diniyah Musalla Al-Kubra yang dimuliakan Allah, bil khusus yang kita cintai, kita muliakan, kita hormati para tuan guru kita yang mulia Ayahanda Abuya Kiai Haji Muhammad Aziz Muslim, Ayahanda Kiai Haji Hamzah Rahmat, Ayahanda Bapak Haji Iwan Sanwani, Bapak Kiai Haji Muhammad Idris SPDI, Bapak Kiai Haji Ahya Ulumuddin, Bapak Kiai Haji Ramdhani, Cing Haji Fathullah, Al-Ustadz Muryadi, Al-Ustadz Hayroji, Al-Ustadz Abdul Rahim, Ustadz Sofyan, Ustadz Nanda, para pamanda, abang, adik yang saya cintai. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang barokah, kesehatan yang prima, keluarga kita atau kita yang sedang sakit Allah angkat penyakit kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Minggu yang lalu kita bahas tentang dibolehkannya kita mengamalkan hadis dhaif li fadailil a'mal wa targhib fil ibadah, untuk mencari keutamaan-keutamaan amal agar menggirohkan kita ibadah. Boleh. Namun ketika berbicara tentang tauhid, tentang sifat-sifat Allah, begitupun sifat-sifat Nabi dan sebagainya, wajib menggunakan hadis yang sahih. Nah, kita lanjutkan nih. Kama iza waroda, halaman 8 baris kedua sebelah kiri ya. Kama iza waroda haditsun dha'ifun, sebagaimana apabila datang hadis dhaif
bikarohati ba'dil buyu awil ankihah, dengan makruhnya sebagian akad jual beli atau pernikahan. Jadi penjelasan di atas kemarin itu kalau masalah jual beli, masalah pernikahan, masalah talak dan sebagainya wajib menggunakan hadis sahih. Sekalipun ada ulama yang masih membolehkan hadisnya dhaif. Masih ingat kemarin kita bahas yang ngeri-ngeri sedap kemarin? Masih ingat kan? Bang Sofyan, masih ingat deh? Yang mana? Pasti Walid nih. Fa innal mustahabba, maka sesungguhnya yang disunnahkan ayyatanazzaha anhu, sebaiknya ia bersih, jangan pakai hadis dhaif, sekalipun urusan pernikahan atau akad jual beli. Walakin la yajibu, nah di sini nih sumber khilafiyahnya, akan tetapi tidak wajib. Ini sepakat ini teman. Nah ketika ulama mengatakan tidak wajib menggunakan hadis sahih, berarti hadis dhaif pun bisa digunakan. Nah ini yang menjadi sumber khilafiyah. Makanya boleh kita bertaukil sekalipun wali ayah kandungnya itu ada. Itu yang mana kita bahas tuh. Itu Bang Iwan hadir kan kemarin? Pantas Pak di depan. Kemarin udah kemarin. Dia pikir nih kemarin aja asik, apalagi ini hari nih ya kan? Oh gitu, iya dah. Nah, emang ada timpalannya? Ya udah buruan. Ini lanjutannya. Wa innama dzakartu hadzal fasla li'annahu yaji'u fi hadzal kitab ahaditsu an-nassu ala sihhati aw husniha aw dha'fiha. Hanya saja kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, hanya saja aku sebutkan pada fasal ini ya tentang dhaif, hasan, sahih itu, li'annahu yaji'u fi hadzal kitab, karena datang pada kitab ini ahaditsu, hadis-hadis an-nassu yang dijadikan sebagai pedoman, nas, ala sihhatiha, atas sahnya itu hadis, sahihnya hadis, au hasaniha, atau hasannya hadis, au dha'fiha, atau dhaifnya hadis. Jadi karena di dalam kitab ini Imam Nawawi terkadang menggunakan ada hadis hasan, ada hadis dhaif juga. Makanya sebelum masuk terlalu dalam, Imam Nawawi memberikan penjelasan. Kalau nanti kira-kira nih di tengah perjalanan satu bahasan saya menggunakan hadis hasan, saya menggunakan hadis dhaif, karena memang dibolehkan, gitu ceritanya. Au askutu anha li dhuhuli an dzalika, atau aku terdiam daripada itu hadis-hadis karena humutnya, lemahnya daripada penjelasan tersebut, atau remang-remang apa ya, nggak jelas nih, au ghairihi, atau dengan alasan yang lainnya. Fa aradtu an tatakarrara hadzal qaidah indama tali' hadzal kitab. Masyaallah. Ini kata Imam Nawawi, maka seandainya aku tidak berkomentar terhadap satu hadis, dari mana riwayatnya, bagaimana kedudukan derajatnya, maka aku berharap an tataqarrar hadzal qaidah, kalian mentakrir, kalian mendalami kaidah hadis ini inda matali'i hadzal kitab, ketika mutalaah kitab ini, ketika membaca kitab ini. Intinya gini nih, beliau memposisikan ini kitab nggak semuanya benar gitu, pasti ada salahnya. Jadi kalau bahasa kita, tegur sapa sangat dianjurkan. Padahal sekelas beliau itu luar biasa. Tidak ada yang tidak mengakui kealiman beliau, tidak ada yang tidak mengakui kesolehan beliau.
Masya Allah ya. Jadi saya mau ulang lagi, kalau beliau tuh lagi di satu majlis musyawarah gitu ya. Mungkin kalau zaman Rasulullah tuh namanya Darun Nadwah namanya. Kalau ada khilafiyah, kemudian Imam Nawawi komentar, maka komentar Imam Nawawi itu diterima oleh semua pihak gitu. Saking diakui keilmuannya. Itu beliau ngomong begitu. Kalau ada yang kurang baik di dalam kitab ini, tolong ditakrir, tolong dibenarkan. Ya Allah, ya Allah. Habis dan ya, muqaddimah tentang Al-Azkar. Faslun ini satu fasal. Masuk fasal pertama. I'lam, ketahuilah annahu kama yustahabbu dzikru yustahabbul julusu fi hilaki ahli wa qad tazaharat al-adillatu ala dhalika wa saturaddu fi mawadhi'iha insyaallah ta'ala. Faslun ini satu fasal. I'lam, ketahuilah oleh kalian, olehmu, annahu bahwasanya, kama ini kalau annahu bahwasanya, nyahnya itu domir, haknya nggak balik ke mana-mana. Itu namanya domiru sya'nin, domir sya'an. Domir nggak balik ke mana-mana. Bahwasanya kama yustahabbu dzikru, sebagaimana sangat dianjurkan zikir kepada Allah. Yustahabbul julusu fi hilaqi ahli, maka sangat disunnahkan duduk bersama kelompok orang-orang ahli zikir. Saya mau ulang lagi untuk kesekian kalinya. Yang dimaksud zikir dalam hadis ini bukan zikir lisan, bukan. Jadi yang dimaksud zikir itu adalah ilmu, Bang Jenny. Jadi yang maksud ahli zikir adalah ahlil ilmi, ahli ilmu. Sekarang kita zikir umpamanya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita zikir tuh. Itu kan termasuk disebutnya zikir-zikir itu al-baqiyatus salihat. Amal soleh yang kekal. Jadi siapa orang yang melafazkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu Allah sangat cinta kepada dia, karena termasuk kalimat-kalimat yang dicinta oleh Allah, dan itu akan kekal nanti menjadi amalan kita. Disebutnya al-baqiyatus salihat. Nah, selanjutnya kalau ada orang tuh dia zikir tuh, Piki, ente di sini nyasar, mau di sono, emang kampung dewe kan ya. Ada orang zikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah. Cuma dapat itu aja, sangat mulia. Tapi kalau yang dimaksud oleh hadis Nabi Muhammad hilakul zikir, circle perkumpulan zikir tersebut yang dimaksud Nabi ai hilakul ilmi, perkumpulan majlis ilmu. Ditambah lagi tuh di dalam itu hadis allazi yubayyinul halal wal haram, di mana itu majlis zikir menjelaskan ini halal, ini haram, ini sunnah, ini makruh, ini mubah, ini loh cara Nabi begini, ini loh yang nggak boleh. Nah, kesimpulannya penjelasan itu menunjukkan zikir itu artinya ilmu. Kita lihat ayat Al-Qur'annya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nih, Ustaz Nanda. Udah tahun berapa nih? 1447, ya kan? Buruan lah. Gaya doang ya. Sampai pulpen taruh sini, gila ilah.
biar ketahui itu. Cuma ya gak ada cangkangnya ya. Maaf lu. Orang udah nambah, lu belum. Ceplosan. Ya, nanti nih saya tanya, baca. Fas'alu. Coba ente cek di Google. Anda lupa ayat apa itu? Fas'alu in kuntum la ta'lamun. Iya. Ya, ayat apa itu, Guru? Lupa sih. Iya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Iya, itu yang surat, maksudnya suratnya. An-Nahl 45. 43. An-Nahl 43 berarti ini. Makanya mengartikan dari kan ada nih hadisnya. Dan dimaksud ahli zikir itu bukan zikir lisan, bukan. Ahli ilmu. Ini dasar dari sini. Kita bisa buka kitab Jami'ul Bayan At-Tafsir At-Tabari. Salah satu. Itu kalau imam berbicara, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, wahwa masyhur bi imamil mufassirin. Jadi Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu terkenal pemimpinnya ahli tafsir di dunia. Nama kitabnya Jami'ul Bayan. Corak tafsirnya itu jenis tafsirnya disebut tafsir bil ma'thur. Menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran atau dengan hadis Nabi Muhammad atau dengan keterangan para sahabat. Itu namanya hadis bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur. Ada yang kedua, tafsir bir ra'yi. Tafsir menafsirkan Al-Quran menggunakan logika, tapi logikanya tidak lompat pagar, nggak sembarangan. Nah, ini contohnya diantaranya tafsir Jalalain dan sebagainya. Nah, kalau kita ambil satu tafsir gitu, tafsir At-Tabari, An-Nahl 43 yang menjadi rujukan hadis ini, kalau ahli zikir itu bukan zikir lisan, tapi zikir ilmu. Nah, ngaji itu, saya terangkan. Jadi bahasanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kalian. Fas'alu, maka bertanya kalian. Ahla dzikri, kan disebut tuh ahla zikir, ahli zikir. Kalau saya ngatiin perlafaz dulu ya. Maka tanyalah kalian kepada ahli zikir kalau kalian tidak mengetahui. Ulama sepakat zikir di situ ai ahlal ilmi, ahli ilmu. Kenapa tahunya? Karena di ujung ayat itu in kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak tahu. Ngomong tahu atau tidak tahu itu sangat syarat dengan ilmu, gitu. Alima ya'lamu ilman, fi'il mudhari'nya ta'lamu, jama' muzakkar salim, jama' mukhatab dhamir mutakallim, antum ta'lamuna. Maka in kuntum la ta'lamun menjadi satu dalil kalau ahli zikir itu artinya ahli ilmu. Nih pendapat salah satu ahli tafsir. Nah, ditambah lagi dalam hadis ini, ntar kita baca. Wa qad tazaharat al-adillatu ala zalika, dan sungguh telah tampak petunjuk-petunjuk atas hal demikian itu. Wa saturaddu fi mawadhi'iha, dan segera akan kita dikembalikan pada tempat-tempatnya masing-masing. Ntar dijelasin satu-satu. Insyaallah ta'ala, jika berkehendak Allah ta'ala. Wa yakfi fi dzalika, dan cukuplah untuk menjelaskan hal itu kalau ahli zikir itu adalah ahli ilmu. Dan kesunahan kita mencari ilmu berarti juga sunnah kita duduk bersama ahli ilmu, gitu. Cukuplah dalil ini. Mana itu? Hadithu Ibni Umar radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Itu Abdullah bin Umar dan Sayyidina Umar bin Khattab. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nih.
yang sering kita baca, kita dengar. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilakuz dzikr fa inna lillahi ta'ala sayyarat minal malaikah yatlubuna hilakuz dzikr fa idza atau alaihim haffu bihim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum, apabila kalian melewati biryadil jannah, dengan taman-taman surga, tapi adanya di dunia." Kenapa kita tahu di dunia? Farta'u, maka mampirlah, sebab Nabi nyuruh mampir, sedangkan yang diajak ngomong masih hidup gitu. Kalau kalian lewat taman surga, kan ada, kalau sekarang mah taman sawo, ya kan, taman puring, taman lawang, ya kan. Ya, kan kita ketemu tiap hari Bang, ya. Jangan putus asa, iseng deh. Nanti duduknya salah, jadi ketembak terus ya. Cewek banyak Bang, tenang aja ya. Pas ketemu di Taman Lawang, Ustaz Mulyadi, ketemu Taman Lawang gitu. Ngapain Bang? Enggak, lagi parkir aja nih. Nah, ini kata Nabi nih, kalau kalian mampir jangan jifatullah. Kalau kalian lewat taman surga, mampir ya. Berarti taman surga di dunia. Lah sahabat nanya. Qalu, mereka bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Duhai Rasul, emang ada taman surga di dunia? Gitu. Qala, maka Nabi bersabda, ada hilakuz zikr. Hilak itu jamak dari halakoh. Halakoh itu zawiyah. Zawiyah itu corner. Corner itu lingkaran, kayak model kita nih. Jadi zaman dulu tuh orang pada ngaji ngelingkar gitu, ngelingkar. Nah, halakoh itu jamaknya hilakun. Nah, jadi perkumpulan zikir. Nah, kalau di dalam Fathul Mubin Syarah Arba'in itu dijelaskan hilakuz zikir itu apa? Perkumpulan zikir itu apa? Maka Imam Nawawi menjelaskan alladzi yubayyinul halal wal haram. Perkumpulan yang dimana di perkumpulan itu dijelaskan halal haram. Kalau saya ngomong ini halal nih, ini haram, ini sunnah, ini mubah, ini makruh. Itu kan ngomong hukum. Kalau ngomong hukum itu pengetahuan bukan? Oh, ini rokok hukumnya ini. Oh, bayi tabung hukumnya ini. Oh, masih boleh itu kalau kita jam 5:30 sholat asar dan kita emang belum sholat qobliyah, sholat asar itu boleh. Nah, itu kalau ngomong hukum itu informasi bukan? Kalau informasi ilmu bukan? Nah, berarti dari situ penjelasan Imam Nawawi mengatakan yang dimaksud hilakuz zikir, perkumpulan zikir, semua sepakat artinya perkumpulan majelis ilmu. Gitu. Jelas? Ya, Iqra emang ada hukumnya? Ya, jelas lah, pakai hukum tajwidnya. Bagaimana nun mati kalau nggak dikuburin kan bau bangke tuh. Nun mati ketemu buah, hukumnya apa? Nun mati ketemu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, apa hukumnya? Bagaimana hukumnya ya mati sebelumnya ada harokat fathah? Nah, ini itu hukum, ya kan? Men hadroh. Karena hadroh nggak ada hukum, ada hukum rimba. Hukum bagaimana, ilmu bagaimana iramanya itu dinamis. Pak, gede bubuk pak, bubuk enak ini. Bak bubuk bambak ngawur ya, enak gitu kan.
Ah, itu kan ilmu, itu ngaji juga. Dulu Nabi di masjid itu ngatur strategi. Nabi di masjid buka jendela, kan kamar Nabi sama Siti Aisyah kan nempel masjid. Buka jendela, Siti Aisyah lihat noh sayang. Siti Aisyah digendong sama Nabi, dilihat gitu, dibopong. Jadi sahabat lagi latihan pedang-pedangan, latihan perang pakai pedang begitu di masjid. Coba sekarang deh, latihan pedang-pedangan di dalam Mushola Al-Kubro, diseblak Bang Sofyan. Ya karena kalau dulu kan masih gitu-gitunya, iya. Kalau sekarang kan banyak tempat latihan. Jadi al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu beredar. Hukum itu berubah. Hukum itu kondisional. Hukum itu dinamis, tergantung alasannya, ilatnya, ada apa kagak gitu. Kita di contohnya, habis maghrib di Kebayoran kita bahas tentang Bulughul Maram, hadis ahkam. Nabi bilang gini, iza jaa ahadukum al-masjid wa iza wati'a ahadukum fi na'laihi adzan au qadharan famsahhuma wal yusalli fihima. Kalau kalian, kata Nabi nih, kalau kalian datang ke masjid, di sendal kalian ditemukan itu kotoran, onta, sapi, atau kotoran blok umpamanya gitu. Maka sebelum masuk masjid, famsahuma, hilangkan. Dalam hadis yang lain dikatakan menggunakan turab, menggunakan tanah, pakai tanah hilangin. Kemudian waliyusalli fihima, dan sholatlah dia dengan menggunakan sendal, dan sholatlah dia menggunakan sendal tersebut. Masuklah masjid, sholat dengan menggunakan sendal tersebut. Nah besok cobain nih Bang Jenny. Ini ada tokai kan, bersihin, masuk Al-Kubro, sholat pakai sendal gitu. Sekarang ini kan hadisnya sahih, Bang Sofyan, sahih. Kenapa Nabi nyuruh orang sholat pakai sendal di dalam masjid? Karena masjid zaman Nabi tanah, kagak ada pelurannya, kagak ada ubinnya, makanya pakai sendal. Jelas sampai sini? Sampai satu saat Nabi lagi diserambi masjid sama Sayyidina Umar sama sahabat. Tiba-tiba ada orang Baduy. Ini bukan orang Serang, ini bukan. Baduy sono. Baduy itu ahlal aliyah, penduduk yang tinggalnya di gurun, di gunung, di bukit, yang latar belakang pendidikannya kagak ada, asal ngomongnya cablak, kagak diayak, berdoakan gitu. Iya, jadi kalau melihat uratnya itu sama akar pun asam mirip-mirip ini. Itu Baduy lagi ada Nabi di serambi masjid, mah kencing, langsung masuk kencing di pojokan, ewer. Itu tokek langgarnya kelihatan. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu udah cabut pedang, buat tabasnya. Jangan begitu, Umar, jangan. Tapi ini masjid ya Rasulullah, dia tidak beradab. Biar dulu, biar kencingnya habis dulu, biar dia tuntas. Ntar basiannya udah habis, baru kita kasih tahu. Akhlak Nabi, subhanallah. Dihabisin dulu tuh kencingnya, baru diajak ngomong. Mas, ini mas. Lu bukan dari Pemalang nih, bukan, bahasa kita. Saya ya Rasul. Iya ente sini. Ngomong didoakan nih, Baduy. Jadi makanya kalau ngomong didoakan nih depan guru Baduy.
Kata Umar bin Khattab, ente bagaimana sih? Ini masjid, tempat ibadah, tempat sholat. Ente kencing di sini kagak adab, nggak etis. Itu najis. No sono kuburan, no sono no empang, sono sampahan. Ini masjid nggak boleh. Oh begitu ya? Nah, waduh. Kira-kira gitu. Ya udah, jangan diulangin lagi ya. Baik. Kang, tolong ambilin air seember, kata Nabi. Labbaik ya Rasul. Ambil air seember. Lu kencing di mana? Di situ tuh, Nabi. Nah, air seember disiram aja tuh sama Nabi. Udah. Ntar buat sholat lagi. Zaman Nabi. Coba sekarang tuh, Bang Jenny ente kencing ke sini. Ambil air seember, mungkin mau nggak mau. Kayak itu tadi, karena zaman Nabi masjidnya tanah, ada najis, siramin tanah, ya nyerap udah. Begitu kering, sholat di situ lagi Bang Iwan. Gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Begitupun pesan moral kita, umpama marah itu kan tandanya sayang. Marah sama bini, yang punya bini nih ya. Ya, aki-aki tawa. Marah sama bini, marah sama anak, untuk ngelurusin, iya kalau bisa ngeliat-liat dulu. Kalau mau marahin biar dia kenyang dulu. Ini baru pulang, capek, keringetan, roncongan, diomelin, menghina, lu monyet, lu kunyuk ya. Yang satu api, yang satu kayu bakar kering, nyamber. Nah ini, ente udah pernah dengar cerita Abu Syahmah? Abu Syahmah itu, ente sering dengar ini? An Ibni Umar, dari Ibnu Umar. Ente tahu siapa enggak? Ibnu Umar siapa? Nama aslinya? Tahu? Halo. Buruan dong. Ibnu Umar itu nama aslinya Abdullah bin Umar. Abdullah anaknya Umar. Umar siapa nih? Umar bin Khattab. Anaknya Abdullah. Ini yang terkenal perawi hadis, sahabat Nabi yang jadilah. Abdullah ini punya adik, Ustaz Nanda, namanya Ubaidullah. Jadi Abdullah ini punya adik namanya Ubaidullah, ya Ibnu Umar juga, anaknya Umar, tapi aslinya Ubaidullah bin Umar. Masyhur bi Abi Syahmah, nama lainnya Abu Syahmah. Dan dia wafat di tangan Umar bin Khattab sendiri. Udah dengar belum? Belum? Minum dulu ya. Bisa ada kopi, ini kurang aja nih. Habis. Gini nih. Ini ngomong tadi, maafin guru ya, sedikit keluar gitu. Tadi Nabi negor orang kencing di masjid kan salah tuh Bang Day. Salah nggak? Dilurusin perlu nggak? Dikasih tahu perlu nggak? Diomelin dah, perlu nggak? Ntar kencingnya biar kelar dulu. Sebab kalau kencingnya belum kelar main seblak aja dia kaget nah. Bisa jadi prostat ntar. Kelarin dulu hajatnya. Ini akhlak Nabi. Jadi kalau mau ngelurusin orang tuh biar tenang dulu baru aja ngomong. Nah ini pernah terjadi juga dengan anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, namanya Abu Syahmah atau Ubaidullah, adik daripada Abdullah bin Umar. Ceritanya gini, cerita singkatnya gini, entah apa dalam kondisi, kan ini panjang ceritanya gini nih. Al-Quran itu berapa juz? Kalau di sini berapa juz, Ki? Sama berarti. 30 juz. Sepakat? Nah.
berapa surat? 114. Sekarang Anda tanya nih, tuh Quran 30 juz mushaf deh ya. Nah, kalau kita nih 114 surat, 6.666 ayat kurang lebih versi Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Anda mau tanya nih, itu ayat datang kepada Nabi sekaligus burung 30 juz 114 surat apa bertahap? Yakin semua? Yakin semua? Bertahap itu dalam kajian ulumul Quran disebutnya tadrij. Bertahap, berproses, mengikuti perkembangan setiap peristiwa. Yang ini saya sampaikan gini, berarti kalau Al-Quran itu turunnya bertahap, ya maka hukum Islam yang menyangkut masalah ibadah ya bertahap juga. Saya ingin katakan, mabok itu haram nggak? Tapi ketika ayat tentang mabok itu belum turun, berarti mabok boleh, ya kan? Dan sementara sebelum ayat tentang larangan mabok itu turun, ayat tentang kewajiban sholat 5 waktu itu udah turun. Paham sampai sini? Singkatnya begini, di Quran kewajiban sholat 5 waktu turun, tapi di Quran belum ada larangan tentang homer itu haram, kan berproses juga tuh. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Itu yang terakhir tuh. Intinya ayat tentang larangan mabok belum turun. Berarti banyak pada saat itu orang yang sholat tapi basiannya belum habis. Tenggek begitu kan. Matanya masih merah kayak bandeng kesiangan. Ada. Ini ngomong masa lu kagak percaya sih? Ini kan historis lu. Lu bokep mulu sih. Nanti sejarah dong. Nih kok. Lanjut nggak? Lanjut nggak? Saya kalau terlalu melebar khawatir nggak cukup waktunya. Kira-kira begini. Anaknya Umar bin Khattab yang Ubaidullah satu saat di ladang nih, mabok nih. Orang belum ada larangan tapi sholat wajib. Dalam kondisi mabok itu akal dia itu ketutup karena maboknya kan, zawalul akli, hilang akal. Ngelihatlah sosok seorang perempuan, sehingga tuh perempuan dizina dalam kondisi mabuk. Jelas sampai sini? Ustaz Muryadi? Jelas nggak? Yang mana? Iya. Orang mau minta surat keterangan kali ya. Jadi Ubaidullah bin Umar, anak Umar bin Khattab lagi mabuk nih. Bukan ngomong dosa, karena emang perintah larangan mabuk belum ada, begitu kan? Tapi kalau ngomong larangan tentang zina udah ada tuh, udah turun duluan, gitu loh. Zina nggak boleh, la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Berarti yang zina dicambuk 100 kali. Kalau yang sama-sama bujang dan gadis. Tapi kalau janda dan duda, maka yang udah berpengalaman atau sama-sama punya istri, punya suami, dia wajib dirajam. Dirajam tuh disambitin palanya sampai mati. Makanya biar aman, dipendem dia di tanah, palanya dong kelihatan, sambitin. Wah, kejam banget sampai dipendem, justru ngamanin. Orang yang namanya nyambit belum tentu kena pala, bisa kena toket langgarnya kan, kena lato-latonya, meriang. Tapi kalau dipendem di tanah, cuma sekedar palanya dong kelihatan gitu, disambitin, cepat mati. Itu hukumannya di dalam Islam. Nah, ini terjadi. Ubaidullah bin Umar Abu Syahmah itu terlena sehingga ada seorang wanita dizina sama Ubaidullah bin Umar.
aman, gak ketahuan. Dan Ubaidullah bin Umar ini engah kagak engah gitu, dia pernah ngelakuin itu. Orang lagi mabuk. Lambat laun itu perut makin besar. Ngaduklah nih perempuan kepada Umar bin Khattab. Nggak ada tuh Ubaidullah bin Umar, nggak ada. Lagi keluar. Ya Khalifah, saya ingin menuntut keadilan. Kenapa ya? Saya dihamili. Siapa yang ngambilin kamu? Anak tuan. Wah, mukanya merah. Yang mana? Itu. Ubaidullah. Bukan, adiknya. Abdullah, bukan. Adiknya Ubaidullah, Abu Syamah. Kau tidak bohong? Tidak, wahai Khalifah. Bisa tanya langsung kepada dia. Saya dalam kondisi begini. Dia dalam kondisi mabuk. Saya dizina, wahai Khalifah. Saya tidak terima. Ini adalah cucu Anda. Marahnya luar biasa. Ya udah, kamu pulang, nanti saya urus. Datang tuh, nih yang akhlak Nabi dipakai nih Umar bin Khattab. Datang tuh Ubaidullah bin Umar. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Jadi udah mam? Belum. Ayah makan dulu. Suruh makan dulu. Ini kalau orang sekarang udah keplak pakai centong sayur. Anak PA, anak goblok lu. Malu-maluin gua lu. Kagak dipakai. Dia lagi capek, dari mana tahu. Jadi udah mam belum? Belum ya? Ayo kita makan bareng. Makan bareng. Kamu mau Khattab. Makan bareng. Nih, sumur tucok nih. Nih. Ada apa itu tucok? Nambah ya? Nambah. Nambah lagi ya? Udah kenyang ayah, cukup. Alhamdulillah. Kok tumben ayah nawarin dedek mam dulu? Iya udah biar banyak ya. Sebab ayah mau ngomong setelah ini 4 mata. Ada apa ya tumben? Yaudah kelarin dulu. Mungkin kalau zaman itu ada udut, udah semok dulu dah gitu. Kelar, baru ditanya. Ini akhlak Nabi kan? Jadi kalau mau ngomong tuh biar tenang dulu gitu. Ayah mau nanya, tadi ada perempuan kesini, namanya si Fulanah. Apa betul nak, kamu pernah berzina dengan dia? Termenung dulu. Ini anak jawara, anak ulama. Nggak langsung, kagak. Enggak. Ayah, maafin Dede. Dede salah. Pada saat itu Dede dalam kondisi mabuk, sehingga antara sadar nggak sadar. Tapi Dede siap. Sekarang pun harus mati Dede siap. Ya Allah, nangis Umar bin Khattab. Kau siap nak? Siap wahai ayah. Siap. Ayo saksikan semua. Dibuka itu bajunya. Yang langsung mencambuk adalah Umar bin Khattab. Ulu kuwatin, orang yang paling kuat. Min ghair rafatin, tidak ada belas kasih sekalipun anak kandungnya sendiri. Ketika mukul ketiaknya kelihatan. 100 kali cambukan. Cambukan ke 10 masih kuat, sampai 20 masih kuat, 50 mulai 70 masih bernapas. Mendekati 100, Abu Syahmah bilang, ayah, Dede nggak kuat, tapi terusin ayah, terusin, cepuh, mati di tangan ayah kandungnya sendiri. Tuh Abu Syahmah, bagaimana pesan moral ayah itu tidak pilih kasih, nggak mentang-mentang ayah dilindungi oleh dia. Lau anna Fatimah sarakot laqatatu yadaha. Seandainya Fatimah anak perempuanku mencolong mencuri, aku yang motong tangannya. Itu Rasulullah. Allahu Akbar. Begitupun Abu Syahmah, dia melakukan perzinahan yang langsung mencambuk, mati itu anaknya di atas kebijakan daripada Umar bin Khattab sendiri sebagai ayah kandungnya. Nih dia. Ini keluar sedikit. Sebab kita bahas tadi itu akhlak Nabi dia. Kalau mau negor orang, biar santai dulu. Jadi baduy kencing biar kelar. Kita ngomelin bini biar lempeng, beliin emas dulu banjuran. Rugi. Ya, lu kagak tahu ilmunya, Bang.
Kalau gue kan ngomong begini, udah gue lakonin. Emas gue sering, bini gue sama ya kan. Karena ilmunya udah jelas. As-sumtu zahab. Diam itu emas. Bini minta emas, diamkan. Beres sudah. Ya Allah, ya Rabb. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Saya lanjutkan ya, nanggung nih. Gak apa-apa ya, guru ya. Dikit. Guru, dikit ya. Jadi, ya Rasulullah, engkau memerintahkan kami untuk mampir di taman surga. Emang ada taman surga? Ada. Apa itu ya Rasulullah? Hilakul zikr. Perkumpulan majelis ilmu. Jadi kalau majelis ilmu udah otomatis zikir, tapi kalau orang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, hu sallallahu ala Muhammad, itu zikir, belum tentu ngaji. Tapi kalau ngaji udah otomatis zikir dapat, itulah subhanallah. Kita zikir di sini la ilaha illallah. Kita baca Maulid Nabi Muhammad, risalah Maulid di sini. Bagus kan? Kita di sini baca manaqib, bagus kan? Ratiban kita baca di sini setiap hari selama 60 tahun, masih kalah sama ngaji sejam. Subhanallah. Karena inilah dia. Bagaimana zikir-zikir itu menyentuh kalbu. Kalau zikir pakai ilmu, lisan zikir, hati zikir. Tapi kalau kita zikir tidak pakai ilmu, lisan zikir, hati ghafil, lalai. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dia ngerti. Aku mohon ampunan dosa kepada Allah yang Maha Agung. Kena. Kalau orang pakai ilmu, bukan cuma sekedar ngerti arti Ustaz tanda, tapi ada kemistrinya. Ada apa dai. Nah itu belum. Ada apa sih? That's right ya. Koneksinya exactly ya. Koneksi nyambung. Jadi kayak ngomong penghayatan. Kayak ngomong hati ini. Kita salah nih Mbak Bang Sofian. Bang, aneh ngaku salah Bang ya. Maafin aneh Bang ya. Kalau ente mau gubugin aneh itu, waduh, maafin aneh Bang. Itu kena tuh. Ada penghayatan, chemistry. Coba dah bandingin sama ini. Bang, maafin gua ya. Ah gitu, maafin lo. Jangan. Ini kan enak ditampol ini mah ya. Minta maaf kepinginnya. Itu tuh yang sering dilakukan oleh kita sebetulnya. Ketika kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Kita tahu hati. Ya Allah, aku mohon ampunanmu ya Allah. Allah yang Maha Agung. Ingat dosa, kena ampun ya Allah. Orang mencari kualitas. Tapi ada orang mencari kuantitas. Asalnya astagfirullahaladzim sampai astaga. Astagfirullah sampai setang. Dia mau sampai ribuannya. Nah inilah dia. Jadi lisan itu zikir, hati lalai. Karena apa? Nggak dapat ilmunya. Subhanallah. Maka ilmu itu adalah cahaya. Ya di mana aja hidup kalau ada cahayanya insya Allah terang. Mudah-mudahan rumah tangga terang. Jodoh. Sebenarnya jodoh terang dulu. Ya, kadang bego aja nih lakinya gitu. Enggak teman saya. Bang Day aja udah menyerocos aja Bang ya. Ya Allah ya Allah, mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jamaah, kalau sempat ya jangan lupa ya hari Minggu besok mana? Gereja. Wah, Ming. Wah. Ming, lu gimana sih Ming? Gue pengen ngomong hari Minggu besok. Hari Minggu besok di TV One 1:30 sampai jam 2 gitu. Kocak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Saya lupa guru ayat. Saya lupa. Ayo guru. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma habbibis salihin wa habbibna ilaihim waj'alna minal muqtadin fi kulli halin. Allahumma wa asyrikna fi du'a'is salihin hazzan wa nasiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atina afdala ma tu'ti ibadakas salihin ya mujibas sa'ilin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'i masyayikhina wa liman lahu haqqun 'alaina ولجميع المسلمين والمسلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.